Wanita berusia 30 tahun perlu memperhatikan asupan nutrisi tertentu demi mendukung kesehatan tulang, kulit, sistem kekebalan, dan fungsi tubuh lainnya. Nutrisi yang diperlukan antara lain vitamin D, B12, C, E, asam folat, kalsium, dan vitamin K. Semua ini dilansir dari Headline pada Jumat. Memasuki usia 30 tahun, tubuh wanita mulai mengalami perubahan yang memerlukan perhatian lebih terhadap asupan nutrisi termasuk vitamin. Nutrisi yang tepat tidak hanya membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga mendukung pencegahan berbagai masalah kesehatan yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia. Berikut adalah 7 vitamin yang harus dikonsumsi wanita berusia 30 tahun beserta manfaatnya. Vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Pada usia 30 tahun, kesehatan tulang menjadi perhatian utama, terutama karena risiko osteoporosis dapat meningkatkan seiring bertambahnya usia. Vitamin D juga berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh dan mengurangi resiko penyakit kronis. Vitamin B12. Vitamin B12 diperlukan untuk produksi sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia, kelelahan, dan masalah neurologis. Wanita berusia 30 tahun harus memastikan asupan vitamin B12 yang cukup untuk mendukung energi dan fungsi kognitif. Sumber vitamin D dapat diperoleh dari sinar matahari, ikan berlemak, kuning telur, susu, dan jus jeruk yang diperkaya vitamin D. Sedangkan sumber vitamin B12 dapat ditemukan dalam daging, ikan, telur, produk susu, serta makanan yang diperkaya vitamin B12 seperti sereal dan roti gandum. Semua ini dilansir dari Headline pada Jumat. Menjalani kehamilan dan masa menyusui merupakan fase yang penting bagi seorang wanita. Namun, seringkali fase ini juga diiringi dengan perubahan hormon yang dapat mempengaruhi kondisi kulit. Masalah kulit ini seringkali menjadi keluhan yang dialami. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Dokter spesialis kandungan dan pendiri Dr. Bimit dan Dr. Bilioni menjelaskan bahwa banyak ibu hamil yang mengalami masalah kulit yang dapat menurunkan rasa percaya diri. Hal ini dapat terjadi karena kulit menjadi lebih sensitif, pori-pori tersumbat, munculnya jerawat, hingga hiperpigmentasi atau noda hitam akibat peningkatan produksi melanin. Untuk mengatasi masalah ini, ibu hamil disarankan untuk tetap menggunakan skincare secara rutin. Namun, mereka tidak dapat menggunakan skincare dengan kandungan sembarangan. Beberapa kandungan aktif yang efektif untuk mengatasi masalah kulit tersebut tidak dapat digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Karena itu, ibu hamil dan menyusui perlu memperhatikan kandungan komposisi pada produk skincare yang digunakan, ujar Dr. Bilioni. Lalu, jenis skincare apa saja yang dapat digunakan oleh ibu hamil dan menyusui? Dr. Bilioni menjelaskan bahwa ibu hamil dapat menggunakan skincare seperti pembersih wajah dan pelembab. Namun, perlu diperhatikan bahwa skincare yang digunakan harus mengandung bahan-bahan alami seperti provitamin B5, ceramide kompleks, 7 berries extract, sea butter, and vita kompleks. Dr. Bimit hadir sebagai solusi produk perawatan kulit spesialis ibu hamil dan menyusui yang aman bagi ibu dan anak. Diformulasikan secara khusus dengan menggunakan bahan alami dan aman yang telah terbukti melalui jurnal ilmiah untuk semua jenis kulit, terutama bagi kulit ibu hamil dan menyusui yang lebih sensitif, jelas Dr. Bilioni. Skincare ini efektif dalam membersihkan, mencerahkan, melembabkan, serta menjaga elastisitas dan kekenyalan
kulit ibu hamil dan menyusui agar tetap tampak cantik dan percaya diri. Kami berharap penggunaan skincare ini dapat menjadi solusi atas masalah kulit yang sering terjadi selama proses kehamilan dan menyusui, serta memberikan rasa aman dan nyaman. Kami percaya bahwa setiap ibu berhak mendapatkan perawatan terbaik, tambah Dr. Biloni. Apa itu angin duduk? Penyakit ini menjadi umum tetapi masih belum dipahami banyak orang. Apalagi baru-baru ini viral di media sosial aksi heroik seorang supir taksi yang sigap menolong temannya yang diduga terkena angin duduk. Video yang diambil dari pengguna TikTok @moesang88 memperlihatkan aksi dramatis seorang supir taksi bernama Samsuri yang berusaha menyelamatkan rekannya Zainal yang mengalami angin duduk secara tiba-tiba. Kejadian ini bermula ketika Zainal baru saja selesai memperbaiki ban mobilnya yang meletus di tol Jor kilometer 25. Yang membuat haru, Samsuri terus memberikan pertolongan pertama dengan memberikan minyak angin dan menggosok tubuh korban. Mengutip Harvard Health Publishing, angin duduk atau angina pectoris merupakan nyeri di dada yang muncul saat berolahraga, stres, atau hal lain yang membuat jantung bekerja lebih keras. Adapun penyebab lainnya dari angin duduk biasanya ditandai dengan ketegangan pada otot dada, nyeri ulu hati, perikarditis, dan radang selaput dada. Tetapi penyebab tersebut perlu diketahui membedakan antara angina dan jenis nyeri dada lainnya, karena keduanya ditangani secara berbeda dan memiliki efek jangka panjang yang berbeda pada kesehatan. Gejala angin duduk mengutip dari berbagai sumber. Gejala yang sering dirasakan penderita angin duduk atau angina pectoris seperti nyeri dada atau rasa tidak nyaman. Angina dapat terasa seperti nyeri, tekanan, sesak, tidak nyaman, berat, atau terbakar di dada. Sulit untuk mengetahui dari mana asal nyeri tersebut. Pada wanita, terkadang nyeri dada dapat terasa seperti ditusuk benda tajam. Selain nyeri pada tubuh bagian atas, 6 gejala angin duduk yang perlu diwaspadai ialah sesak nafas, kelelahan yang ekstrim, pusing atau pingsan, merasa mual di perut, sakit mah atau gangguan pencernaan, dan berkeringat. Pencegahan angin duduk atau angina pectoris penting untuk mengurangi risiko serangan jantung dan masalah jantung lainnya. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. Mengontrol tekanan darah. Pastikan tekanan darah dalam kisaran normal. Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk angina dan serangan jantung. Menjaga kadar kolesterol. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri yang dapat menyebabkan angina. Mengonsumsi makanan sehat, rendah lemak, jenuh, dan tinggi serat dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol. Berhenti merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko angina serta penyakit jantung lainnya. Berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik membantu menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Latihan aerobik seperti berjalan, bersepeda, atau berenang bisa sangat bermanfaat. Mengolah stres. Stres emosional dapat memicu angina. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam dapat membantu mengelola stres. Pemeriksaan kesehatan rutin. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memantau kondisi jantung, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Jika Anda merasa memiliki resiko tinggi atau mengalami gejala angin duduk seperti nyeri dada atau sesak napas, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Kondisi terkini supir taksi setelah kejadian tersebut viral di media sosial melalui akun resmi TikTok Bluebird. Pihaknya turut melakukan penanganan lebih lanjut terhadap Zainal dengan membawanya ke dokter sehingga
Sang supir sudah dalam kondisi yang sehat dan membaik. Tak hanya itu, aksi heroik Samsuri mendapatkan apresiasi, yaitu memberikan sebuah bingkisan kepada Samsuri atas rasa empati dan kepedulian tinggi yang dimilikinya.